manusia dan lingkungan. Di sini saya sebagai moderator sebelumnya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 6, yaitu anggota 1 saya sendiri Binti Alifah, anggota 2 Umi Laili, anggota 3 Indah Rahayu, dan anggota 4 Muhammad Raihan. Ilmu alamiah adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta ini, termasuk bumi, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang esensial saja. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk terhadap aturan hukum Allah, yaitu mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan berinteraksi dengan lingkungan alam sekitarnya. Sedangkan lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal dan mencari penghidupannya. Manusia dan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik baik yang positif maupun negatif. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam. Namun, banyak sekali manusia masa kini yang merusak alam daripada menyayangi alamnya, sehingga terjadi bencana di mana-mana. Bahkan, dengan pengetahuannya, manusia mampu mengubah keadaan lingkungan sekitarnya sehingga menguntungkan dirinya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi antara manusia dengan lingkungannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Apakah kalian tahu apa itu ekologi? Ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Ilmu ekologi tersebut merupakan ilmu dasar bagi ilmu lingkungan. Dalam ilmu lingkungan tersebut, seperti halnya ekologi, makhluk hidup atau organisme, itu dipelajari hanya dengan satu unit populasi. Apakah kalian tahu apa itu populasi? Populasi ialah sekelompok individu-individu makhluk hidup yang tergabung dalam suatu lingkungan tertentu. Yang selanjutnya yaitu individu. Apakah kalian tahu apa itu individu? Individu ialah satuan struktur yang membangun kehidupan dalam bentuk makhluk. Kita ambil contoh saja yaitu hewan oofloks. Hewan oofloks tersebut ialah hewan yang hanya memiliki satu sel. Hewan oofloks tersebut hidup dengan beberapa kelompok atau beberapa koloni atau beberapa gerombolan. Banyak sedikitnya individu tersebut tergantung pada potensi perkembangbiakan dari hewan tersebut atau makhluk hidup tersebut. Jika makhluk hidup tersebut atau hewan tersebut mempunyai banyak perkembangbiakan, maka akan terjadi yang namanya kepadatan populasi. Kepadatan populasi ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu mortalitas atau kematian, yang kedua natalitas atau kelahiran, dan yang ketiga yaitu imigrasi atau perpindahan. Yang kedua yaitu populasi. Apakah kalian tahu apa itu populasi? Populasi ialah kumpulan individu sebuah spesies yang mempunyai potensi untuk berpihak silang antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kita ambil contoh saja yaitu hewan biawak. Hewan biawak adalah hewan sejenis reptil. Hewan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, seperti di pulau-pulau tertentu. Kepadatan populasi yang tinggi akan menimbulkan kompetensi dan persaingan, dan dapat menimbulkan 2 akibat. Akibat yang pertama yaitu dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan efek ekologi, yaitu berupa kelahiran, kelangsungan hidup, dan emigran atau pemindahan secara meningkat. Yang kedua yaitu dalam jangka waktu yang sangat singkat, dia akan menimbulkan efek evolusi, yaitu berupa perebutan makanan, dan siapa yang menang dia akan meneruskan generasi berikutnya. Ada 2 faktor yang dapat menurunkan daya biyak populasi tersebut. Faktor yang pertama yaitu faktor yang bergantung kepada kepadatan populasi itu sendiri. Faktor yang kedua yaitu faktor yang tidak bergantung kepada kepadatan populasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu komunitas.
Apakah kalian tahu apa itu komunitas? Komunitas adalah beberapa kelompok makhluk hidup yang bersama-sama dalam suatu tempat yang bersamaan. Seperti contoh yaitu semut, kutu, daun, dan pohon. Yang keempat yaitu ekosistem. Apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tingkat organisasi yang paling tinggi daripada komunitas. Ekosistem itu sendiri secara rinci dapat dibedakan menjadi ekosistem air dan ekosistem darat. Selanjutnya, ekosistem juga dapat dibagi menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Materi selanjutnya adalah lingkungan hidup manusia. Manusia hidup dalam lingkungan alam dan sosial budaya. Dalam lingkungan alam, manusia hidup dalam ekosistem, yaitu suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Adapun faktor lingkungan antara lain rantai makanan, habitat, populasi, ekosistem, dan biosfer. Pengaruh manusia dalam lingkungannya. Berubahnya lingkungan hidup berdampak positif dan negatif, apalagi kemajuan ilmu, budaya, teknologi di masa ini sangatlah pesat, sehingga eksploitasi biotik dan abiotik sangatlah gencar dilakukan oleh manusia pada saat ini. Namun, adanya dukungan untuk memperbaiki komponen biotik dan abiotik sangatlah kecil. Namun, manusia sangatlah membutuhkan komponen ini di alam guna memiliki lingkungan yang seimbang. Adapun sumber alam di muka bumi ini ada dua, yaitu sumber alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Adapun contoh dari sumber alam yang dapat diperbarui antara lain tanah dan air. Dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui perak dan lain sebagainya. Konservasi sumber daya alam. Konservasi lingkungan merupakan masalah besar bagi kita yang meliputi konservasi air, tanah, hutan, mineral, dan marga satwa. D. Pertumbuhan penduduk dan sumber daya alam. Pertambahan penduduk yang pesat itu sudah dapat dipastikan akan meningkatkan perluasan sumber daya alam bagi manusia. Untung bagi suatu negara mempunyai sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, tembaga, biji besi, nikel, mangan, dan sebagainya. Beberapa sumber daya alam yang selama ini telah dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. E. Masalah-masalah yang timbul. 1. Masalah erosi dan banjir. Erosi merupakan gejala alamiah yang sering kali pula disebut sebagai erosi geologi. Yang nomor 2, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan meliputi pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Yang nomor 3 yaitu kehutanan. Kehutanan merupakan kekayaan Indonesia yang tidak ternilai harganya. Sepanjang daerah Katulistiwa, hutan di Indonesia membentang di antara satu ke pulau lainnya. Penutupan. Subbab kesimpulan. Ilmu merupakan integritas berbagai ilmu yang mempelajari hubungan antara jasa hidup atau manusia dengan lingkungan. Manusia dengan pengetahuannya mampu mengubah keadaan lingkungan sehingga menguntungkan dirinya guna memenuhi kebutuhannya. Tetapi juga harus kembali ke hakikat manusiawi yang serasi dengan hukum kelestarian lingkungan hidup. Kritik dan syarat. Manusia hendaknya lebih memahami akan ilmu lingkungan agar manusia menyadari dampak yang akan terjadi apabila manusia melakukan aktivitas dengan lingkungan, baik dampak positif maupun negatif. Selain itu, manusia mencintai dan peduli terhadap alam lingkungan agar tetap lestarinya alam lingkungan kita. Dan sekian dari kelompok 6 dari saya akhiri. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum